Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di pembelajaran sistem komunikasi digital. Setelah kemarin Bapak sampaikan tentang algoritma, kemudian flowchart, bagaimana diagram alir itu kita bikin dalam sebuah proses. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang peta Minda atau mind map, ya. Apa sih peta Minda itu? Yuk kita perhatikan. Baik, di sebuah buku biasanya kita membaca ada diagram seperti ini, ya. Misalkan temanya liburan keluarga. Nah, liburan keluarga itu biasanya kita apa sih yang pengen kita, dengan siapa? Dengan siapa? Kemudian ada ayah, ibu, adik, sepupu. Kemudian tujuannya kemana? Ada pantai, taman, gunung, dan waterboom, dan sebagainya. Kemudian aktivitas, berkuda, berenang, belanja, main bola, atau perlengkapan yang dibawa apa saja. Seperti itu. Itu contoh kalau liburan keluarga. Kemudian atau mungkin juga saat kita membelajar peta sukses belajar di buku, ya. Nah, mungkin kita ada sebelum belajar. Sebelum belajar itu kita harus punya motivasi, kemudian gaya belajar ada audio, visual, kinestesis, kemudian senam otak, kemudian proses belajar bagaimana, pasca belajar bagaimana. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan kita membahas mesin bubut, ya. Nah, di sini ada pahatnya, kemudian pahat bubut itu ada jenis-jenisnya, kemudian dilihat dari bentuknya dan sebagainya. Ini sering kita temui dalam buku. Nah, ini contoh-contoh tadi itu merupakan contoh peta Minda atau mind map. Nah, sekarang pengertian peta Minda itu apa sih? Peta Minda itu adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir, ya. Nah, itu salah satu caranya. Jadi kita punya bayangan dulu, kita punya masalah ini, kita mau melakukan hal ini. Nah, hal-hal yang berhubungan itu kita gambarkan, ya, seperti itu. Nah, oleh pakar, ya, Simkomtik, peta Minda dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 74 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Ya, kita pahami bahwa kemampuan otak kita itu sangat terbatas. Bahkan ada sebuah penelitian, daya ingat kita menyerap itu cuma dalam waktu 3 hari aja. Setelah itu biasanya banyak lupa, ya. Atau biasanya kalau belajar nggak nyaman, ini baca nanti 5 menit sudah lupa. Nah, maka dibuat peta Minda sehingga apa? Akan mudah teringat, ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantainya. Nah, peta Minda membantu kita memahami sesuatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar dan lebih detail. Sehingga apa? Kalau kita punya peta Minda terhadap suatu masalah itu akan lebih terstruktur, ya, dalam mempelajarinya ataupun mengatasinya sehingga tidak ada hal yang terlewatkan. Nah, menurut Buzan, ya, metode peta Minda dapat bermanfaat untuk satu, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Ya, mungkin sedikit saya kasih gambaran. Tiap orang itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Mungkin dari kita itu, oh kok saya senang musik, seni, oh saya kok senangnya matematika. Nah, itu kemampuan otaknya masing-masing, ya. Orang yang biasanya suka hitungan kemudian suka bahasa itu biasanya lebih cenderung kepada otak kiri. Sedangkan otak kanan itu biasanya hal-hal yang berbau seni, seperti itu. Nah, itu juga jadi kalau orang dengan bakat sendiri, ya, misalkan bakatnya memang terpendam matematika, dengan orang yang kurang berbakat matematika dalam waktu yang sama mempelajari akan hasilnya beda. Nah, itulah kemampuan otak kiri dan otak kanan manusia. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar.
ya. Jadi belajar lebih nyaman. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Ya, karena kita bebas. Oh, ini masalahnya ini seperti itu. Kemudian membuat rencana atau kerangka cerita. Kemudian yang berikutnya mengembangkan sebuah ide, ya. Kemudian membuat perencanaan sasaran pribadi. Kemudian bisa untuk meringkas isi sebuah buku, ya. Jadi enak kalau belajar. Kemudian menyenangkan dan mudah diingat. Nah, langkahnya yang pertama membuat ide pokok, tambahkan cabang-cabang yang berpengaruh, kemudian tambahkan kata kunci, berikan warna pada cabang, kalau lebih menariknya tambahkan gambar. Saya kira ini adalah pelajaran yang simpel ya, tapi saya mungkin nanti akan saya coba kalian membuat sebuah peta Minda ya, seperti itu. Nanti pertemuan berikutnya ya. Baik, mungkin cukup itu di KD 3.2 Simkomdik, cukup simpel ya pembelajarannya. Yang jelas nanti akan saya kolaborasi dengan praktik bagaimana kita mengoperasikan Office ya, seperti itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar anak-anak, semoga sukses selalu. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.